Tadi saya di sebelah di rumah. Saya sapa tamu dulu Bang Duto. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum Abang Daputra, masya Allah. Bang Putra, assalamualaikum. Wah, kabur otennya tadi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jangan lupa tap PR, teman-teman. Waalaikumsalam Ustaz Nabi. Waalaikumsalam Ustaz Hanafi. Boleh nanya nggak Bang Iqbal? Silakan Ustaz. Oke, boleh nanya ya. Ini Bang berat, Lutful, kira-kira sarapannya pagi berapa tasbih? Lanjut. Ya, lanjut. Agak noise ya, Bang, agak noise. Lanjut ya. Agak noise sampai Jangan agak noise. Ya, saya lanjut sedikit ya. Ya, tadi saya di rumahnya Bang Arif sampai ke report, saya bahas masalah Babylon Mystery Religion ya. Saya bongkar, saya mohon maaf kalau ada Katolik di bawah ya, saya bongkar sedikit supaya menambah pengetahuan Anda ya. Jadi ya, salib yang mereka agung-agungkan itu bukan modelnya tanda tambah begini ya, tapi modelnya lurus tiang kayu itu ya. Jadi salib itu bukan gambar kayak tiang jemuran, bukan. Salib itu artinya simbol kesengsaraan. Kan begitu. Roma merubah salib jadi yang pertama seperti tiang kayu berdiri begini menjadi tanda tambah. Itu menyematkan budaya pagan mereka masuk ya. Jadi Bible menjadi fasilitas budaya pagan mereka masuk ke dalam budaya Kristen pasca delik Milano. Jadi kalau Anda masih memajang-majang ya salib dalam bentuk tanda tambah begini, Anda menyamakan Yesus itu dengan 666. Dari tradisi budaya Yahudi ya, satu paku itu nilainya 6. Jadi kalau modelnya begini dipaku 1, tangan kanan 6, tangan kiri 6, kaki 2, 1 berarti 666. Makanya dalam kisah Wahyu 22 ayat 16, di situ disematkan Yesus dengan bintang timur. Dalam tradisi Yahudi bintang timur ada 2 ada 3, bintang timur cuma 1 ya. Wahyu 22 ayat 16 berbunyi begini ya, aku Yesus mengutus malaikat-malaikatku ya, akulah Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Dalam tradisi Yahudi yang bisa mengutus malaikat itu cuma 1, malaikat di surga cuma 1, yaitu Yahweh. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus bisa mengutus malaikat di ayat itu? Apakah Yesus sama dengan Yahweh? Sudah tentu bukan. Kalau Yesus sama dengan Yahweh, semua orang Yahudi sudah masuk Kristen. Nah, siapa entitas lain yang bisa mengutus malaikat? Dalam buku Babylon Mystery Religions karya Frapodro, di situ jelaskan ya, bahwa kejadian 6 ya ayat 6 2 sampai 4 itu menjelaskan bahwa Azazil ya dibuang dengan 57 malaikat lainnya itu ya, yang menjadi anak buah Azazil itu ya, karena berminat atau mengawini putri-putri yang ada ya, yang ada di muka bumi. Azazil dibuang karena kesombongannya, diikuti oleh 57 malaikat lainnya. Azazil ini adalah Helel bin Sarar atau Lucifer. Nah, jadi kalau Anda masih meyakini salib tanda tambah begini, dengan demikian Anda mengamini Yesus bintang timur atau Yesus iblis. Itu poinnya Bang. Ya, karena tradisi Yahudi tidak bisa mengutus malaikat selain Yahweh, dan satu paku nilainya 6. Jadi kalau begini, kalau Anda masih memajang salib di rumah Anda dalam bentuk tanda tambah, Anda menyamakan Isa, Yesus dengan 666 yang tertera di Wahyu 13:18. Jelas sejarahnya kawan-kawan ya. Jadi mohon teman-teman ya, kalau kita lihat TB2 Lai sekarang itu sudah berubah Bang, bukan lagi digantung di salib tapi digantung di pohon. Perhatian 13 TB2 Lai digantung di pohon ya, sudah berubah ya. Kenapa? Karena kalau dikatakan salib modelnya begini, selesai. Yesus sama dengan bintang timur alias Dajjal alias 666. Kan begitu. Ini baru satu bukti. Saya punya lebih 10 bukti, tapi saya tidak akan buka itu karena terlalu mendalam ya, nanti di report lagi ya. Jadi dalam tradisi Yahudi, bintang timur tidak pernah ada 2. 1 di langit pun bintang timur cuma 1 ya. Jadi nubuatannya itu ada di Yesaya 14:12. Makanya dalam 2 Petrus 1 ayat 19 ya, kalau kita lihat siapa yang menulis kitab Petrus ini ya, nggak usah jauh ke situ ya. Kalau kita lihat ya di situ 2 Petrus 1:19, kalau kita mengikuti ajaran Kristus, dengan demikian bintang timur garis miring Lucifer itu akan menjadi atau akan bersinar di hati kita. 2 Petrus 1:19. Makanya sampai detik ini kalau Anda klik di YouTube Hymn Lucifer, itu orang Katolik yang ucapkan. Dasar dari Martin Luther keluar dari Katolik bukan hanya indulgensi, ya. Saya sedikit bicara ini ya. Jadi Martin Luther keluar dari Katolik
Itu bukan hanya indulgensi. Indulgensi hanya menjadi jembatan bagi Martin Luther untuk keluar dari Katolik. Martin Luther ini adalah seorang dosen Katolik di Wittenberg ya. Tahun 1517 dia mengeluarkan 95 tesis. Akhirnya Paus Leo ke-10 ya mengeluarkan bulah yang bernama Dancem Romanum Pontificet. Pertentangan mereka kita kenal dengan Disputation on the Power of Indulgency. Jadi pada saat itu yang viral, yang terkenal ya di wilayah jajahan Roma itu adalah surat indulgensi. Sebenarnya Martin Luther bukan memprotes ini. Tapi Martin Luther memprotes tata cara penyembahan gereja Katolik yang menurut Martin Luther menyembah Lucifer. Makanya kalau kita baca 5 penyesalan Martin Luther sebelum meninggal, kita akan tahu saudara. Martin Luther ingin mengembalikan ya ajaran Kristen mula-mula. Katolik bukan Kristen mula-mula, kawan. Katolik itu sekte yang telah mengkudeta ajaran Yesus dan Paulus untuk membuat sekte baru. Ya, Katolik itu berarti kata Kain ya, pengajaran umum. Itu kawan, yang perlu kita pelajari bersama ya. Jadi Katolik sudah mengkudeta ajaran Yesus dan Paulus lalu membentuk sekte baru. Katolik bukan Kristen awal yang berdiri di Turki. Kristen berdiri di Turki ya, Antioquia, Kisah Rasul 11:26. Bukan berdiri di Yahudi. Ini yang dikudeta. Nah, ini yang mau dikembalikan Martin Luther. Ini yang mau diambil alih kembali Martin Luther. Tapi karena Martin Luther sudah tidak dapat lagi literasi tentang Injil-Injil Gnostik, tentang Injil-Injil yang apokrifakan, terpaksa menggunakan juga kitab Katolik dengan membuang 7 kitab Katolik. Jadi sisa 66. Jadi kalau dikatakan Martin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dikatakan mana benar Katolik dan Protestan, ya ini ada kelemahan dan kelebihan masing-masing kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Jadi menurut ini Kristen ini Bang Goto, Kristen ini. Oh, jancok buat terus ini. Saya Bang Petro ini. Saya muridnya. Saya muridnya Goto. Selamat pagi guru-guru semuanya. Hai fahalukum kullu. Saya kemarin masuk di komalnya dia. Saya kemarin masuk di komalnya dia bilang apa? Oh, saya nggak suka ini sama Ardian saya ini, berisik kali. Kau ngapain kau masuk jangan ke sini? berisik dong. Saya kan kenapa kau tendang saya? Serba salah. Kalau disalam Bang Ardian. Oh, hilang. Aduh. Lanjut Bang Goto. Jadi ya 666 ya. Kalau kita pelajari ya buku John Barton Payne ya, judul bukunya itu Encyclopedia of Biblical Prophecy. Ini ada kolerasinya semua. Jadi di situ tertera 1239 nubuatan-nubuatan. Salah satunya adalah Yesaya 14:12. Ya. Mengapa Yesus dikatakan turun dalam kerajaan maut? Nah, baca Yohanes 14 ayat yang ke-14 dan 15, 13, 14, Yesaya 14 ayat 13, 14, 15. Makanya dikatakan bahwa bintang timur yang gilang gemilang tuh, itu melambangkan dewa sebenarnya, melambangkan bintang Venus. Makanya dulu itu Bang, kalau Abang lihat itu gereja Katolik semuanya menghadap ke timur Bang. Ke timur semua itu. Tidak ada menghadap ke tempat lain, utara, selatan, barat, tidak ada. Itu maksudnya ketika dia buka pintu gereja masuk semua itu sinar tuh. Kalau dia buka subuh masuk itu sinar fajar tuh. Kan ada itu Bang bintang fajar tuh, bersinar itu pagi-pagi Bang, terang gilang gemilang itu. Nah, masuk itu. Kan begitu. Itu maksudnya. Makanya dia berbedanya hari Minggu. Hari Minggu itu hari matahari, Sunday. Ini awal kerusakannya ini pasca delik Milano karena terditekan ini. Makanya dikatakan The New Testament, perjanjian baru. Maksudnya perjanjian yang baru dibuat, ditekan tuh. Delik Milano, Ethic of Milan tuh. Ini sudah menerima ajaran pagan masuk ke dalam budaya Kristen. Makanya status epistemiknya saya pernah bilang kalau ontologinya itu written by humans, murni ke tulisan manusia, status epistemologinya jelas ya. This is the formulation a pagan teaching. Memang murni rumusannya, formulasinya dari ajaran pagan. Bukan lagi 10-20 bukti, 100 lebih bukti tentang itu. Dan saya punya buktinya sampai detik ini ya. Saya masih mencatat ya. Jadi banyak sekali bukti bahwa ajaran mereka itu yang dikudeta ya, Katolik ya, itu sebenarnya sudah bukan lagi ajaran Kristen awal. Kalau Kristen awal masih benar. Ya, masih monoteisme Yahudi, masih mentauhidkan Allah, bahkan masih tersisa dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6.
Tapi ini sudah dikudeta. Kenapa? Penyakitnya Roma menurut tulisan sejarawan kuno Herodotus ya. Dia katakan Roma itu punya penyakit selalu mengasimilasi budayanya orang. Budaya bangsa-bangsa jajahannya selalu membentuk dewa-dewa baru dari manifestasi manusia yang awalnya dari Olimpiade. Olimpiade itu warisan Roma kawan-kawannya. Pesta olahraga besar Olimpiade itu warisan Roma. Diadakan di kota Olimpik di Yunani pertama kali itu. Nah, budaya Yunani dicaplok oleh Roma. Hancur Yunani, Roma ambil alih. Kan begitu di abad ke-1. Jadi memang kerjanya begitu. Jadi ketika muncul Yesus, muncul Paulus, dibuat Yesus dan Paulus tokoh yang terkenal di bangsa Israel, diasimilasi budayanya, diambil. Didirikan sekte baru dengan mematikan Kristen awal. Kristen awal dari abad ke-1 sampai abad ke-3 itu menggunakan Injil-Injil yang diapokrifakan. Saya ulang, Kristen dari abad ke-1 hingga awal abad ke-4 303 pasca delik Diocletianus itu menggunakan Injil-Injil yang diapokrifakan, disembunyikan sama Roma. Bukan menggunakan Bible yang sekarang mereka pengen dari abad ke-4. Tidak ada, itu semuanya sudah tulisan baru. Jadi kalau tidak sesuai dengan Roma, tidak ada ajaran pagan, tidak bisa dipakai. Makanya kalau abang baca Injil Barnabas, literasi Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, itu tidak ada bercerita tentang pagan. Tidak ada menyinggung masalah pagan. Yang ada itu nanti di Bible di abad ke-4. Nah, itu yang benar kawan-kawan. Jadi Bible yang mereka pegang bukanlah Injil. Bible yang mereka pegang itu the group of notes, kumpulan catatan-catatan about Evangelion, tentang Injil. Tentang ya. Jadi Injil karangan gospel itu artinya bukan Injil bang, artinya Injil karangan, Injil yang dikarang-karang, bukan Evangelion bang, bukan kabar baik. Paulus dalam Galatia 1:8-9 dia berkata, sekalipun malaikat kami atau malaikat di surga memberitakan Injil yang lain selain dari yang kami beritakan, terkutuklah dia. Bible itu Injil yang lain. Kenapa Bible ada surat Paulus, sementara Paulus sendiri surat Paulus 13 surat Paulus tidak pernah ada yang memerintahkannya kecuali Bapak gereja. Murid-murid Yesus yang sejaman dengan Paulus sampai turunan ketiganya tidak pernah memerintahkan mengajarkan surat-surat Paulus, apalagi mengimaninya. Surat-surat Paulus itu hanya untuk jemaat Korintus, Efesus, Roma, Tesalonika, tidak ada untuk diimani. Makanya sampai sekarang ketika saya ketemu akademisi Kristen, saya tanya, yuk berikan saya satu bukti di mana siapa yang suruh mengimani dan mengajarkan surat Paulus. Paulus tidak pernah. Paulus menyuruh pengikutnya pengikut-pengikutnya itu memberitakan Injil. Makanya sampai turunan ketiga Paulus itu memberitakan Injil-Injil apokrifa, bukan memberitakan Bible. Mereka sekarang beritakan Bible bang. Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Berarti yang dikutuk dalam Galatia 1:8-9 mereka menurut Paulus, karena Paulus tidak pernah memerintahkan pengikutnya mengimani, bahkan mengajarkan surat-suratnya. Berikan saya satu bukti sejarah di mana Paulus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan dan mengimani surat-suratnya. Karena surat-surat Paulus tidak berdasarkan firman Tuhan. Hanya dikatakan, oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. 2 Korintus 11:17. Sama sekali aku tidak menulis sesuai dengan firman Tuhan, tapi karena kebodohanku. Makanya surat-suratnya bang tidak diperintahkan untuk diajarkan, apalagi diimani. Yang salahnya bapak-bapak gereja abad ke-4 ya, membuat dewa baru yang bernama Paulus, itu akhirnya menyuruh memerintahkan surat-surat Paulus. Makanya abang kalau ke Katolik sana di Vatikan itu ada bilik pengampunan dosa bang. Orang kalau mau pengampunan dosa tidak perlu lagi menghadap Tuhan, cukup menghadap Paus. Masuk ke bilik itu, menghadap Paus, minta diampuni sama Paus. Kalau Paus sudah ampuni dosa Anda, berarti Tuhan juga sudah mengampuni dosa Anda. Ini salah satu yang diprotes oleh Martin Luther. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya supaya kita paham sedikit sejarah Kristen kawan-kawan ya. Formulasinya dari ajaran apa? Tuh, silakan. Ya. Lanjut. Assalamualaikum, selamat malam Hihang Hoheng. Hihang Hoheng. Iya, salam wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Rey. Apa kabar Bang? Salam, baik-baik. Sehat Bang, alhamdulillah. Ya Bang Rey, ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa tahu Bang mau nanya-nanya sama Bang Goto mungkin? Cukup nyimak aja dulu. Mau lihat guru-guru di sini. Kita juga sambil belajar di bawah.
Oke, siap Bang Rey. Yuk. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan tekan multi Anda ya. Bahas judul boleh silakan. Oke Bang Rey, siap Bang dah. Bang Putra, Assalamualaikum Bang Putra. Saya turun. Ya Bang Rey, ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi yang di atas. Ya, siap Bang Putra. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Bang Putra. Bang Putra gimana kabar? Sehat? Sehat Bang Putra? Dengar nggak? Bisa dengar, agak noise tapi lagi di jalan kali Bang ya. Ya. Ustadz Hanafi monitor Ustadz. Assalamualaikum. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz Hanafi silakan. Nggak ada yang bisa disampaikan kecuali cuman bisa subhana ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang sia-sia semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum semua. Masih ada langit gitu aja teman-teman. Dalam tren. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Daputra, masya Allah Bang. Salam kenal semua ya. Saya Putra daripada Singapura. Siap Bang. Oke, Ihwan Filah yang ada di bawah, teman-teman semua, saya minta tolong dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum absen Love Orange, silakan absen Love Orange dulu. Teman-teman dibantu tap-tap layar, tembuskan 500k agar Komal kita kokoh, teman-teman ya, silakan. Bro admin, naik bro admin. Kita ngobrol santai aja, nggak usah kejang-kejangan tapi. Kita ngobrol berdua yuk. Bro admin naik bro admin. Minta multi, nggak usah kau nyuruh orang naik. Kau naik ke atas ya. Gimana bro admin ini? Katanya kita kawan. Gimana sih? Naik dulu, tekan multi lah. Aku nunggu kau dari kemarin ini. Bro admin naik, bro admin. Silakan. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Ya, bagaimana Dindaku? Halo. Tes. Selamat malam. Tes. Malam. Gosok tau ketawa gimana? Ini tanggapin judulku nih. Yesus on off ini gimana nih? Apanya nih? Yang on off apanya nih? Ya natur-naturnya. Apa? Statusnya lah. Kadang Tuhan, kadang bukan Tuhan. Gimana ini? Ya itu kan variasi toh Bang. Loh, gimana sih kok variasi tuh? Kok variasi itu loh? Ya enggak on off juga. On terus. Bang Ardi, ini ada broadman ini On atau semua. saya? Jangan sama saya lah. Ampun. Kau ini. Ya harus kuat, dogma harus kuat. Ya gimana bro? Nggak bisa lah, jangan bawa dogma lah. Kalau bawa dogma kacau juga. Ya apa yang mau kau tanyakan lah, kau bertanya aja lah, silakan bertanya. Kalau aku nanya aku pusing juga kadang nanya kau itu, nggak nyambung kadang, pusing. Apa dong Bang? Pertanyaan apa ya? Pertanyaan apa-apa, hampir silakan semua sudah dijawab sih. Sampai bingung mau tanya apa. Iya, semua pertanyaan sudah terjawab, semua bisa diterima oleh akal sehat. Tapi imanmu yang masih tetap itu yang kacau. Iya ini kan setia toh Bang, kesetiaan ceritanya. Masa setia kepada sesuatu yang tidak benar kan? Itu kan tidak menjamin keselamatan Anda setelah mati nanti. Sadarlah saudaraku. Ya setia terhadap Alkitab lah, setia terhadap cerita Alkitab begitu. Apa yang membuat kau masih yakin dengan kekristenan itu, Bro Admin? Ya itu pilihan pribadi aja, pilihan pribadi memilih percaya Alkitab begitu. Soal faktor apanya, ya karena itu pribadi jadi subjektif sendiri sih. Kalau soal kebenaran saya prinsipnya semua berdiri pada kebenarannya masing-masing, termasuk Alkitab, termasuk Al-Quran misalnya, atau Tripitaka, Weda dan lain-lain. Kebenarannya masing-masing. Apa yang benar dari Bible? Ya peristiwanya, kesaksiannya yang mereka sampaikan. Peristiwa apa yang benar? Iya, peristiwanya benar gitu.
Ya peristiwa yang mana yang benar? Banyak peristiwa di Bible itu, tapi kita uji satu-satu mana yang benar. Ya kalau dari cerita semua sih Bang. Tapi kalau yang kita berbeda pendapat itu kan di bagian peristiwa Isa dan Yesus. Paling itu saja. Nah saya memilih cerita yang ada di Alkitab. Nah begitu. Tadi kan aku baru berbicara masalah transmisi kitab suci kan sama Bang Ardi tadi bertanya sama siapa tadi itu lupa namanya. Itu gimana tanggapanmu tentang Markus 1 nomor 14 itu Bro Admin? Silakan. Tentang apa itu ya Bang? Pada saat Yesus memberitakan Injil Allah di Galilea, apa yang dimaksud daripada Injil Allah di situ? Oh kabar baik. Bukan berupa kitab dia? Bukan. Kan Berupa Injil kabar baik sih itu. Berupa pengajarannya? Injil menjadi pengertian sebuah kitab itu kan datang ke sini. Zaman pada waktu Yesus hidup ya nggak ada Injil, bukan kitab. Injil ya kabar baik begitu. Berarti kabar baik bukan kitab ya? Berita lah iya. Cara pengertian begitu sih. Bang Goto masih sholat teman-teman ya. Ntar ya, gantian kita. Bang Ardi monitor Bang. Kalau Silakan di Bang Islam Ardi. sendiri gimana Bang kalau di Islam? Itu kan Injil kan dikatakan kitabnya Nabi Isa. Sama, dalam Islam juga seperti itu. Injil, Taurat, Zabur yang dimasuk itu datang dalam bentuk pengajaran dari Tuhan itu. Pengajaran maupun ketetapan ya, syariat ya, aturan. Datangnya dari Tuhan lalu diajarkan kepada masing-masing kaumnya. Bukan berupa buku dia, bukan berupa mushaf, bukan berupa kitab dalam pengertian buku. Jadi kitab dalam pengertian ketetapan maupun pengajaran. Naik Darni, nggak usah typing-typing di bawah Darni, naik Darni, Bu Darni. Ditunggu Bro Admin ini, mana tahu cocok kan? Iya. Nah, tapi gimana Bang? Tapi gimana dengan begini? Memang dari riwayat, dari sejarahnya seharusnya bukan buku, tetapi yang diajarkan sekarang itu ya yang saya tahu sih menyebutnya sebagai buku. Injil itu ya kitab suci, buku, sebuah buku begitu. Iya, kalau kau mengatakan demikian, maka kau pertanggungjawabkan Markus 1:14 itu harus berupa buku kan? Nah, bukan. Maksudnya kan penjelasan di Islam tadi sudah betul, itu bukan sebuah buku. Bukan dalam pengertian buku cetak seperti sekarang ini. Tetapi yang terjadi sekarang, pengertian yang umumnya orang tahu itu yang dimaksud Taurat Injil ya sama dengan Quran, berupa buku begitu. Ya, Al-Quran juga turun kau pikir berupa buku? Ya enggak lah, berupa mushaf itu kan kemudian dituliskan, baru ada mushafnya. Sebelum dituliskan ya bukan berupa kitab buku itu yang kau maksud itu, enggak. Iya, memang pengertian yang betul seperti itu. Cuman yang beredar pada umumnya justru yang diambil pengertian yang sekarang sebagai buku Pengertian cetak. yang sekarang itu yang kau maksud itu maksudnya gimana pengertian yang sekarang? Ya, Sampai sekarang pun pengertiannya tidak berubah. Dalam kaidah bahasa Arab itu kitab itu tidak bisa diartikan hanya buku saja. Iya, maksudnya gini loh Bang. Ada orang-orang yang percaya bahwa kitab itu benar-benar turun dalam bentuk buku begitu. Ada yang meyakini demikian, ada Iya. yang meyakini seperti itu. Lah, itu kan pengertian sekarang, berarti kan bukan pengertian waktu mula-mulanya yang tadi jenengan sampaikan. Bukan dalam pengertian cetak buku, tapi dalam pengertian ketetapan atau apa tadi. Oke, siap. Bentar saya sapa tamu dulu, Bro Admin. Pak Erfuden, selamat malam. Beliau kayaknya pendeta nih, luar biasa. Selamat malam, Pak Pendeta Erfuden. Pak Erfuden ini kayaknya saya ingat, ini pasti Tepu ya? Pak Erfuden, Nggak ada pendeta si Tepu sini. ini lain. Oh iya. Bukan. Anda pendeta si Tepu bukan? Bukan. Untuk profil kok Asal kau lihat mirip-mirip gambar salib langsung kau bilang pendeta. Jangan langsung Enggak, pendeta. aku Enggak pendeta. lihat foto profilmu sama kayak pendeta si Tepu, mirip-mirip aja kali. Atau mungkin kau satu gereja, aku nggak tahu juga. Tidak. Itu si Tepu, kalau ini si Manung Kalit. Betul. Ya, Jadi- Manung Kalit kali ini. Ini si Manung Kalit kalau ini. Tapi dua-duanya juga si Tepu Manung Kalit juga bukan Bani Israel, nggak termasuk 12 suku. Masuk Pak Eko.
Aduh. Benar-benar. Ya, gimana kena ciru Erfuden? nih. Erfuden mau Ya. berdiskusi Erfuden? Ya, ada yang mau Oke. ditanyakan mungkin. Mau ku lengkapi tadi pernyataan tentang Injil itu. Jadi Injil silakan. itu Silakan. nggak serta-merta buku. Injil itu pada dasarnya kabar keselamatan, kabar baik yang disampaikan. Itu udah dibahas dari tadi. Makanya, jadi jangan kau bilang harus buku yang dibaca oleh Yesus itu. Quran Ya sudah. atau Alkitab, salah itu. Bang Ardi, silakan Bang Ardi. Nyolong dari Quran. Nyolong dari Quran. Aduh. Oke. Bukan. Bisa mau patuk ya bang. Nah, jadi tapi ada loh kitab jatuhnya di gua. Cemana itu? Turun bagaimana dari langit dari kitab itu? Kok bisa itu Ardi? Injil dari mana? Injil belum dijawab. Quran lah. Quran kok jatuh di gua, diturunkan di gua. Jadi ditulis di Injil, langit. Injil dulu. Injil itu kabar keselamatan, kabar baik. Bahasa Yunaninya apa? Kau jadi nanya aja, gua udah aku bilang. Lu. Jago nanya. Bahasa Dari mulai Yunaninya itu apa? kenal Syardi ini, pasti nanya dia, Syardi ini. Loh. Pertanggungjawabkan narasi Anda yang mengatakan Tanya dia. Injil adalah santai sabar. Pertanggungjawabkan Injil adalah kitab Anda. Simple. Injil itu diambil dari mana? Anda mendapatkan kata Injil dari mana? Macet. Ambil posisi nanya Belum ada oten. Ya, belum ada oten yang sanggup membahas ini dengan saya. Belum ada. Apalagi pakai data. Nanya aja, kucing pun pinter Saya nanya. makan. Ya sudah, sekarang jawab aja. Injil dari mana? Injil yang kau dapat itu, Injil INJIL dapat dari mana tuh? Macet. Cuk, macet. Macet internasional. Macet. Macet internasional. Udah lewat 5.000 kilometer memang mesti diganti oli. Kalian tuh nggak punya Injil. Internasional macet. Dibuka bang, mute-nya bang. Mute-nya dibuka, Bang. Dibuka Pak Pendeta, silakan. Dibuka cari bengkel ganti oli biar nggak macet. Saudara Efuden, dibuka mic-nya saudara, silakan. Diskusi sama Bang Ardi, silakan. Ya, Injil dari mana? Silakan. Tuh. Saya pakai data nanti ya. Al-Quran dulu, bagaimana jatuhnya di Gua Hiro itu? Loh, kok nggak jawab Injil tadi lu? Kau duluan lah jawab, masa Injil aku kau tadi lu paksa? dari mana? Loh, Injil dari Al-Quran mana? Injil kitabmu Al-Quran bukan? Loh, udah mulai takut ini gimana lah ini. Masa Kenapa ngambil takut? Tapi narasumber langsung ambil posisi kuda-kuda bertanya, pengecut. Loh, lah sekarang begini, yang mengklaim Injil itu adalah kitabnya, itu siapa tuh? Al-Quran dulu, gimana prosesnya turun dari langit? Apalah ini? Ya udah nih saya jelaskan ya udah ya. Setelah saya jelaskan Anda jawab ya. Oke? Oke. Sepakat? Oke, setelah saya jawab Anda jawab nih, saya jawab nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berusaha menjawab dengan cara yang simpel. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan yang diterima oleh Nabi Muhammad bukan berupa tulisan, melainkan secara oral yang kemudian dihafal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dihafalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad memanggil para sahabatnya. Dipanggillah itu para sahabatnya. Kemudian untuk dituliskan. Artinya di situ ada proses legitimasi dari Rasulullah SAW yang notabene Rasul adalah utusan Allah yang diberikan legitimasi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah udah jelas begitu. Dan kemudian
para sahabat yang menulis ini salah satunya adalah Zaid bin Sabit tuh yang paling terkenal tuh. Beliau adalah penulis pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Uni Rifa. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah saya jawab. Al-Quran dituliskan sudah saya jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kata Injil, saya nggak pingin selain Injil ya. Saya pengen Injil, jangan membahas selain Injil. Injil, saya ulangi lagi. Injil. Unirifa, dengerin Unirifa. Nah, lihat sini. Injil, gimana Unirifa? Injil. Oh nggak gitu. Injil, coba. Injil. Nah itu betul itu. Tepuk tangan dulu host. Itu betul itu. Tepuk tangan dulu host. Itu betul. Jadi saya membahas yang Injil. Kata Injil, diksi Injil, Anda dapat dari mana? Jawab. Sebentar, jangan langsung kau alihkan. Kau tanya lagi dulu. Mencret. Ada Mencret kau kayamu banyak. masih aku peluang bertanya. Sebentar, Ya, jawab. nanti ada peluang. Kan sudah saya jawab pertanyaan Anda. Kau bilang kan Nabi semua mendengar Muhammad di sini. mendapatkan Quran tuh via oral. Nah, sebentar, Oke, sebentar. itu pertanyaan kedua. Tetapi di situ sudah, dikatakan, tapi pertanyaan pertama Jibril, sudah saya jawab. Jibril, yang ini, yang Anda suguhkan kepada Iya, saya, ini santai pertanyaan aja. kedua. Sebentar, Ardi. Kenapa kau takut ditanya? Loh, kan Sebentar, sudah Ardi. jawab Jawab tadi. saja. Tenang aja. Kan saya udah jawab. Iya, aku tambah belum puas aku untuk pertanyaan. Ya kalau pertanyaan kedua kan ini kan. Nah, pertanyaan kedua nanti dulu. Saya pertanyaan pertama, Anda pertanyaan pertama, saya pertanyaan pertama. Saya pertanyaan pertama nih. Oke. Anda kan pertanyaan pertama tadi, biar adil. Anda satu pertanyaan, saya satu pertanyaan. Nah, Anda sudah saya jawab pertanyaan Anda. Sekarang tolong kasih saya data, saya minta data. Tunjukkan. Gimana? Tunggu. Tunjukkan. Coba Uni Rifa. Tunjukkan. Itu betul itu. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Nggak gitu. Tunjukkan. Iya itu. Tunjukkan datanya kepada saya. Kata Injil yang ada di Bible Anda. Assalamualaikum Ustaz Nabi. Kau 42, 40 kau. Apalah kau ini kau bawa umur pula. Kau tunjukkan. Enggak, masa kau Iya. tingkah kalian kayak macam anak SD kelas 3. Bodoh amat. Enggak bisa kalian Jawab pertanyaan saya. Kau bawa umur kau. Macam enggak masuk biasa aja. Kenapa perilaku macam anak SD kelas 2, kelas 3? Ya udah. Sekarang begini. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Kata Injil, ya jawab pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya kata Injil yang ada di kitab Anda. Injil itu didapat dari mana? Jawab. Kayak gigi mulut kena ke kamera apa? Nggak bisa jawab, mencret. Macet saudara. Macet. Macam anak anak. Macet. Nggak bisa jawab, macet. Jawab. Enggak jawab sendiri lah. Jawab. Enggak ada guna aku jawab. Ya. Aku mau jawab sama kalian. Nah. Nggak bisa jawab. Ya udah, kalau nggak bisa jawab, Anda turun. Anda kasih tahu sama Bom. Kau naik ke sini kau. Jawab pertanyaan Ardiansa. Bilang begitu sama Bom. Loh, enggak, saya udah menjawab pertanyaan Anda yang pertama. Saya bertanya yang pertama juga. Saya minta data, tunjukkan di mana kata Injil. Loh, Kabur. Loh, padahal simpel loh pertanyaan saya Uni Rifa. Tunjukkan. Pertanyaannya simple. Yang nggak enak tuh gayanya tengil. Islam itu keren. Dari gaya aja kami udah keren. Tunjukkan. Nah, kalau salah. Jangkrik, kupikir bertahan lama lah.
Malah kabur cici. Nggak asik Rami. Jangkrik. Udah lanjut nih, Pak. Aku nyiapkan Zoom dulu. Ada mau pengajian, lanjut. Apa? Aku nggak mau dulu. Oten aja nanya. Itu kalau yang tadi bukan mencret. Kalau mencret sempat buka celana. Kalau yang tadi kecepirit, belum sempat buka celana udah keluar. Ini enggak? Ketemu nih. Tema kita masih yang ini enggak? Iya, Tuhan Oten Mokondo. Kata Oten loh ya, bukan kata kita. Kita nggak boleh nuduh-nuduh. Tuh. Ya, sahabat keris tos. Ya. Ya. Selamat malam Umi Rifa. Ya, malam gimana nih? Tema kita nih Tuhan Oten Mokondo. Mokondo itu artinya apa tuh? Modal kondom doang. Ya, modal kondo itu artinya apa? Mokondo itu laki-laki nggak bermodal, laki-laki normal sehat tapi pengangguran tapi pengen makan, pengen enak gitu. itu namanya peniscaya. Loh, Atau penghujat. Iya. Loh, Karena tidak ada itu datanya. kata mata pisau. Kalau Muhammad dikatakan perampasan harta orang, ada datanya. Mana datanya coba? Hah? Mana Harta datanya? gonimah hasil perang itu berapa Iya, kau persen tunjuk ada di dalam datanya. hadis? Ada. Berani Ya? kau nggak mengakui samaku? Kalau Bukan ada datanya, datanya Kalau tunjukkan, kamu bro. Katakan Tuhan Datanya, Oten data itu dulu, bro. Mokonda. Open cam dulu, Nggak datanya sama. tunjukkan. Duluan kamu yang memberikan data. Oke, aku yang kasih data. Tuhan Oten Mokondo, mana datanya Oke, coba? aku kasih data ya. Aku mau aku silakan. mau kau sama kita kan bahas Tuhan Mokondo nih, tapi kau kan Ya, membawa framing yang benar. berbeda. Kau bilang Nabi Muhammad Ya. itu mengambil harta jarahan kan? Berani nggak kau akui? Kalau ada Tuhan yang memerintahkan mengambil harta jarahan perang itu adalah iblis, berani nggak kau akui? Ini dulu Uni Rifa, jangan kamu inilah berlaku oten kemana-mana. laknatullah Data ini. itu mengatakan Ketika kau tajam kepada agama Tuhan orang Oten lain, itu Mokondo berbalik ke kata mukamu, kamu tidak ada mencret bermodal. kau. Aku Datanya tunjukkan. kamu mengatakan di Aku mana? tunjukkan. Kamu itu ngarang namanya. Kamu diminta data Kau nggak ada. laporkan Kau ke minta kantor data polisi sama sana saya. kalau aku bilang Bagaimana aku saya ngarang. Nih, memberi kau tunjuk aku nih. satu-satu. Nih. Dari tadi kau ngomong Diam Uni kau, Rifa. diam kau. Saya Kau dengar. nanya sama aku kok. Ya, Nih, tunjukkan kau arti mana Mokondo. datanya? Tunjukkan. Ya, kau Kalau diam. Muhammad itu Kau adalah diam dulu. diam dulu. Diam kau dulu. Aku kasih kau data ya. Dikasih data ini, dikasih Ya. data. Sabar. Ini Ya. data ini. Diam dulu. Diam Dinda. Sabar Dinda. Sabar kau Dinda ya. Jadi kau tengok nih Dinda ya. Kalau aku nih nggak boleh aku nih bicara tanpa rata. Atau kau orang Islam aku bos. Akan mana? Kau tengok nih arti Mokondo ya. Aku tunjukkan kau dulu arti Mokondo ya sesuai definisi ya. Iya, silakan. Arti Mokondo. Jaringan Uni, jaringan. Mokondo sih dari modal kondol doang. Yang di gimana dek? Udah. Oke. Ya. Yang ditujukan untuk laki-laki. Istilah ini merujuk pada seorang yang nggak punya modal apapun untuk menjalankan kehidupannya, terutama dalam materi dan kemampuan. Maka orang Mokondo ini laki-laki normal sehat, bahkan memiliki kekuatan pria normal, tapi pemalas nggak pernah kerja, tapi pengen enak aja. Sepakat nggak kau dulu? Sepakat nggak? Ini begitu. Maksudnya laki-laki yang badannya sehat tapi nggak mau kerja, nggak pernah kerja tapi pengen enak. Kalau Tuhan Oten itu Iya, Kak. Mokondo. Sepakat Ini dulu dulu. Mokondo, pengertian Sepakat iya, nggak kau? pengertian dulu, Pengertiannya. pengertian Mokondo Anda. itu sepakat tidak? Sepakat tidak pengertian Mokondo seperti itu? Kok langsung datanya sepakat dulu. Sepakat nggak kau arti Mokondo itu adalah istilah untuk laki-laki yang pengen hidup enak tapi nggak mau kerja. Sepakat nggak? Sepakat nggak kau? Apa yang Hantu sepakat? blau. Mokondo ini artinya dijelaskan di sini. Kau ada nggak definisi Mokondo lain? Mokondo ini laki-laki yang punya burung, pengennya enak aja tapi nggak mau kerja. Sepakat nggak kau? Ya, silakan aja nanti saya bantah. Kutanya Silakan aja kau saya. sepakat nggak ini Mokondo definisi itu yang saya ada? dengar, baru dengar saya berapa, Kau tahu nggak? Itu kan Makanya aku menurut kasih kau Umi tahu. Rifa. Bukan menurutku, Belum ini ada menurut kepastian. IDN Times. Ini Itu kan dari bahasa mana? gaul. Iya, Ini kan iya, belum bahasa ada di gaul, dalam silakan. KBBI.
Ini istilah yang baru muncul oleh anak-anak gaul yang menjelaskan tentang laki-laki yang punya burung tapi pengen enak mau kerja. Itulah disebut mereka sebagai mokondo, modal kondo doang. Ini menurut IDN Times. Kau sepakat nggak definisi yang diberikan oleh IDN Times Yang saya ini? tanya datanya Unirifa, jangan kemana-mana. Agak gila kok aku tengok. Kalau itu, Nah, mari kalau kita hanya lihat. data seperti itu ngarang Iya, aku namanya bisa tunjukkan. saya. Kok ngarang? Ini bukan seperti ngarang. itu. Ini bukan ngarang. Ini istilah yang ini istilah dari Mokondo. Nah, mari kita lihat siapa yang Mokondo. Nah, sepakat nggak kau? Kalau Mokondo artinya laki-laki normal sehat memiliki kekuatan hebat, tapi pemalas nggak pernah kerja, tapi pengen enak. Sepakat nggak kau? Silakan, mana buktinya? Oke, Jangan nah, ini suara- buktinya. Ini. silakan. Kau baca ini. Filipi pasal 2 nomor 6. Yang walaupun Ya. dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos. Dia sebenarnya Tuhan, tapi nggak mau jadi Tuhan. Dia tidak menggunakan kekuatan Tuhannya, dia pengen ngambil Baca punya orang dulu, aja. jangan ngarang-ngarang. Iya, Baca ini. Filipi. Kau agak ODGJ kau ketengok. Aku bukan mengarang, aku Sabar. justru membawakan tafsiran kitab kau nih. Ya, kau pikir kami orang apa? Orang Kristen yang bisa ngarang-ngarang. Kau tengok ini. Menurut Matthew Henry, Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Laki-laki punya kekuatan 100% Tuhan, tapi hidup di dunia nggak pernah kerja, Miskin. minta sedekah. Itu mau kondo atau enggak? Miskin, anak Mau tukang kondo nggak? kayu. Miskin. Ya. Hah? Mau kondo nggak itu? Jawab. Mau kondo nggak? Itu satu. Yang kedua, saking mau kondonya, dia Tuhan bisa menciptakan keledai orang. Keledai. Tapi punya orang dia ambil. Kerja, beli. Kakimu sampai unjur rambutmu itu ciptaan dia. Jangankan semua milikmu, semua Kau itu milik tunjukkan di dia. kitabmu dia pernah dulu, menciptakan Pak. bulu sehelai. Yang kita mau jelaskan, kamu ngomong Kau tadi saya tunjukkan diam. sama kami dalil dalam kitab kau Tuhan kau pernah menciptakan bulu sehelai. Bulu selek. Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan langit Kau dan bumi. tunjukkan Dari sama dia. aku ada firman bernama Yesus pernah menciptakan bulu hanya sehelai aja. Coba atau menciptakan Yesus itu firman menciptakan Allah di dalam Sebelah Yohanes sayap burung nyamuk, sebelah sayap nyamuk aja dia nggak bisa buat. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu 1 Yohanes 14. Diam dulu lah. Kamu pantas kau dikatakan diam Muhammad kau banyakkan cerita kau turun kau. Ya, kalau Muhammad Nggak bisa kau udah. itu tidak Orang bertele-tele kau. Tinggal jawab, bela kemuliaan Tuhan kau yang pernah ditelanjang itu. Bela di sini. Di hadapan kami, kalau kau tidak mampu membela kehormatan Tuhan kau, jangan kau sembah lagi. Ya? Mending kau sembah Bang Goto tuh. Hah? Masih mending tuh. Ya kan Bang Goto? Cuman ditanya kok. Jawab kalau ditanya. Jangan seenak-enak udel kalian. Kalian pikir kami rela dijajah kalian? Nggak ada. Nggak kami biarkan. Itu adalah Allah sweet sendiri ya. Sebab setelah Bapak Muhammad moyang kau meninggal, Allah sweet, Allah suara sweet. Allah pun meninggal. Apa ya? Kau bilang ini. Tema kita adalah menurut si mata pisau ada Nabi Mokondo. Ternyata ada Nabi plus Tuhan yang memiliki kekuatan 100% Tuhan, tidak pernah bekerja guys. Tapi pengen enak, makan ikan goreng tinggal minta, naik ledeng ambil punya orang. Udah, Riva. Muhammad Udah, lah itu. silakan. Yesus lah itu, ikan goreng aja minta. Makan aja minta-minta. Ini ajaran Islam. Mau makan aja minta-minta. Itu ajaran Muhammad itu. Lukas Mana? 24, 40, 43 itu kau baca. Makan aja minta, ada padamu makanan di sini. Lalu muridnya memberikan Jadi, sepotong ikan Muhammad goreng. memerintahkan orang Islam boleh Apa ini? Ngomong apa dia? di umat. Tuhanmu itu hidup gak ada modal. Katanya Matthew Henry, dia tuh miskin. Untuk membaringkan kepalanya aja dia tidak punya tempat. Bantal aja nggak punya Tuhan kau. Bantal aja dia nggak punya. Bantal aja nggak punya dia. Bantal aja dia nggak punya buat tidur. Minimal bantal lah pakai pohon pisang ya kan.
pakai data kita. Pakai data lah. Apa? Kau buka kemu. Kalau kau mau menjelaskan, kau buka kemu. Persyaratan Buka sama kamera, aku. buka kamera. Ayo Kalau pakai kau data. ingin diskusi dua arah sama aku, kau buka kamera. Kalau kau nggak buka kamera, tugasmu bertanya aja. Minum dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mana datamu? Cepat. Ya, teman-teman yang ada di bawah, Ikhwan Filah semua, dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silahkan di follow dulu teman-teman ya. Jangan lupa absen love orange. Apa ini? Perhatikan ya, teman-teman sama ya. maknya ngomong. Tema ini sekali lagi saya katakan, ini saya rekam di YouTube saya. Apa ini? Kalian kesurupan pneuma. Ini hewan apa ini masuk ini? Hewan jenis baru. Jadi tema ini adalah tema yang terinspirasi dari akun bernama Mata Pisau yang membuat lagu Nabi Mukondo. Teringatlah aku, ya kan? Iya juga ya. Adalah namanya Nabi Mukondo. Ternyata Tuhannya Karesteng itu bergelar juga Nabi. Nah, aku cari tahu. Kalau Nabi Muhammad serasaku nggak bisa dikatakan Mukondo. Maharnya aja kepada Sayyidah Khadijah itu banyak, mahal duitnya. Dia juga bekerja hidupnya, ya kan. Bahkan dia tidak berhak makan sedekah dan diharamkan makan zakat. Siapalah kira-kira Mukondo kan, gara-gara si Mata Pisau ini. Kucari dalam kitab suci kan. Orang lain punya kitab suci, kubongkar-bongkar. Ternyata memang ada laki-laki yang memiliki kekuatan 100% Tuhan, tidak pernah bekerja. Mau makan tinggal minta. Naik keledai ngambil punya orang. Bahkan pohon ara yang tidak berbuah pun dikutuinya. Padahal itu belum musimnya, ya kan. Pengennya apa yang dia mau ada aja. Nah ini makanya inilah yang disebut dengan definisi Mukondo. Kalau orang Kristen menuduh Nabi Muhammad Mukondo, aku membongkar fakta menggunakan dalil kitab suci kalian. Ternyata ada Tuhan 100% Tuhan memiliki kekuatan 100% Tuhan. Nyuri gandum. Hidup dari minta sedekah. Hah? Nyuri Ngambil gandum juga. orang. Merugikan peternak babi. Coba makan baru bangkit 3 hari 3 malam dia yang mati, orang pula yang sibuk. 3 hari 3 malam dia yang mati, dia pilih. Coba kalian bayangkan, apa katanya sama muridnya? Barang siapa yang punya jubah, jual untuk beli pedang. Kenapa gak jubah dia ini jual? Kenapa punya orang? Harusnya bilang gini, ini jubahku, juallah buat beli pedang kalian. Kok jubah orang yang disuruh jual? Kan dia Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi katanya. Nah, kalau kalian mau menguji, mengadu definisi manusia Mukondo, sorry itu saya, kecuali kalian akui dia nggak punya burung. Nah, akui dulu kalau dia tidak berburung. Bahkan burungnya pun tak bisa dijual. Karena nggak bisa, nggak bisa. Kata si Edis, bukan kataku. Aku nggak percaya. Jadi kalau kalian mau diskusi dengan kami, by data, retorika itu harus berdata. Aku selama ini selalu mengizinkan kalian kaum Kristen bertanya tentang agamaku. Tapi ketika kalian mengatakan ada Nabi Mukondo, penasaran aku. Siapa Nabi Mukondo ini? Ternyata ada memang Nabi yang adalah Tuhan yang juga hamba anak manusia. Dan ternyata adalah Allah itu sendiri. Semua gelar disikat sama dia. Ya kan? Hidup pengen enak tapi nggak pernah kerja. Pengen makan ambil punya orang, minta-minta punya orang. Hidup miskin, hina, nista dan dina, kata Matthew Henry. Hidup dari sedekah. Baru aku tahu, ternyata inilah sih yang dimaksud si Mata Pisau itu, Mukondo itu. Luar biasa. Tuh. Ini kalau kita mau diskusi pakai data. Mukondo adalah laki-laki yang memiliki kekuatan hebat, mampu menghadirkan apapun, tapi pengen naik keledai ngambil punya orang, merugikan orang. Naik kalian sini bantah, bisa nggak kalian bantah? Jangan kalian senggol-senggol agama Islam. Kalian
Kamu kalian lapor sana. Nggak takut aku sama kalian. Nggak ada cerita menangis untuk menyampaikan kebenaran. Selagi kalian menista nabiku, menista Tuhanku, nggak ada ceritanya. Rata kalian. Tuhan kok mau kondo. Yo, babi-babi yang kemasukan legion naik, babi-babi. Ya, babi legion naik. Kesempatan bagus-bagus. Naiklah kalian Oten. Sini kami obati otak kalian yang sengklek itu. Kami kikis lemak babi yang ada di otak kalian, yuk. Mari kita diskusi. Menghujat kerja kalian. Kami suruh kalian di sini untuk bertanya saja tentang agama kami. Tidak perlu kalian menjelaskan agama kalian. Semakin kalian menjelaskan, semakin minum bodrek kami. Makanya nggak mau kami dengarkan kalian ngomong. Kami mau kalian bertanya tentang agama kami. Kalian buatlah inspirasi untuk membuat sebuah judul yang makasih juga lah sama si mata pisau itu ya. Aku terus terang loh. Yesus Raja Seks. Itu ada dalilnya. Karena Yesus bergelar raja di atas gelar raja. Nabi Muhammad nggak pernah bergelar raja seks. Ya. Nah, kalau Nabi Muhammad dikatakan raja seks karena dia memiliki kekuatan 30 pria, apa kabar laki-laki punya burung yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Hah? Terbayanglah kalian itu kayak mana? Jebol-jebol itu dinding itu. Dibornya dinding itu. Hah? Jebol itu dinding itu sekali ngebor dia. Karena dia memiliki kekuatan 100% Tuhan. Kekuatan 30 pria saja sudah perkasa, apalagi 100% Tuhan itu barang. Keledai aja, kata keledai nggak sanggup. Keledai kalau sudah, kebayanglah kalian tuh. Untung lah Yesus ini beratnya nggak sampai 60 kilo. Sempat 60 kilo, kasihan keledai itu. Sekran. Oh, kok lari? Apa sih Dinda? Ya Rifa, tobat kau Rifa, Dinda? jadi bidadari yang digilir gitu loh. Oke, Kasihan. aku jujur sama kau ya. Aku lebih baik digilir sama suamiku daripada digilir sama Tuhan kau. Serius, nggak terbayang aku Tuhan kau menggilir kami. Coba kau bayangkan ya. Dengar dulu, Tobing. Kau kan menawarkan aku untuk tobat. Maksudmu aku nyembah Yesus ya? Ya. Supaya jiwamu selamat ngikut Iya, Yesus. maksudnya Daripada caranya semua gimana? umat Menyembah yang Yesus sesat gitu. loh. Iya, maksudnya berdoa kepada Yesus ya. Iya dong, dalam nama Tuhan Oke. Yesus. Sini kau dengar dulu. Dari Muhammad. Aku cerita dulu. Ya. Ya. Jadi kan ku bikin lah sebuah ilustrasi ya kan. Kayak mana lah kalau aku jadi Kristen, nah kan gitu. Ecek lah aku letakkan lah kipas angin depan, anggaplah ini patung salib begitu kan ya kan. Anggaplah ini muka Yesus ganteng ya kan. Aku pura-pura lah berdoa aku waktu itu. Aku masih Islam nih. Aku cuman ilustrasi aja. Duduklah aku kan. Yesus, tolong kasih jodoh. Takut aku ditampar sama Yesus, tahu nggak? Kurang ajar kau, aku aja jomblo katanya. Nggak jadilah aku minta jodoh. Ngelawakmu. Belum dulu, aku gantilah doaku ya kan. Rifa tobat. Diam dulu, aku lagi mencoba Kurang untuk keras. menjelaskan ke kau Bukan kenapa begitu aku nggak cara jadi ngetes Tuhan Kristen. Yesus. Sekarang Aku tantang kan Tuhan mencoba Yesus pakai berdoa nama sama Allah. diam dulu. Ya udah aku tantang Kalau gitu Yesus, nggak kalau ada, Yesus kosong. adalah Tuhan, besok kau mati. Kalau kau masih hidup besok berarti Yesus bukan Tuhan. Dah. Diam dulu, aku lagi berdoa ini. Aku coba nih ya, seandainya aku jadi Kristen, aku berdoa lagi sama Yesus nih. Yesus, minta duit. Takut aku ditampar lagi sama Yesus. Aku aja miskin waktu hidup, kau pula minta duit. Belum lagi ku tanya kan, diam dulu kau. Yesus minta anak, aku aja jomblo gak punya anak, kau pula minta anak katanya kan, ditempeleng aku takut pula aku kan. Nah, tiba-tiba teringatlah aku, ya udahlah kalau gitu, sembuhkanlah segala penyakit yang ada di tubuhku. Makin ditampar aku sama dia. Kau nggak tahu aku habis ditombak sama Hansip Romawi, tanganku nggak sembuh-sembuh waktu aku bangkit katanya. Memang kurang ajar kau Ripa katanya. Nanti aku takut dikutuk sama Tuhan kau. Dikira aku menghina dia. Dikira aku menghina dia yang ternyata apa yang ku minta dia nggak punya. Bayangkanlah. Jadi minta maaf lah aku kawan Kristen ya. Nggak bisa aku nyembah Yesus. Takut aku mau berdoa apa. Minta jodoh dia jomblo. Minta uang dia miskin. Minta kesembuhan badannya aja, tangannya aja masih bolong waktu dia bangkit.
Kalau seandainya waktu dia bangkit badannya sudah sempurna, tidak ada lubang lagi di badannya, bisa aku Berdoa minta sama nih. dia, Nih sembuhkan berdoa nih. gorengku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sudah pernah disumpahi mati, gak mati-mati juga aku sama Nuripa ini. Iya. Gak mati-mati juga aku ini sama Iya. Nuripa. Udah berapa kali Gak kami bisa, disumpahi Bu. mati. Dalam nama Yesus, matilah kau kata Bible dalam 3 hari ini. Dalam nama Yesus, matilah kau kata Bible. Jangan-jangan Gak dia yang mati-mati mati aku. kali. Jangan dia yang mati. Dia pun gak muncul pendetamu tuh sampai sekarang yang doakan aku mati sama Nuripa. Gak mati-mati kan berdua. Udah mau 3 bulan ini. Bukan lagi 3 hari, udah mau 3 bulan aku gak mati-mati sama Nuripa ini. Mana doamu itu? Udah gini aja lah Tobing, toh ayolah kita bersumpah aja yuk. Aku bersumpah, kalau Yesus adalah Tuhan maka si Tobing besok mati. Kalau si Tobing masih hidup maka Yesus bukan Tuhan. Amin, haleluya. Itu sumpahku ya, Dek, Dinda. Mana Allahmu? Kalau kami nggak diajarkan kayak gitu, ngutuk-ngutuk gitu. Kan di agama kau yang diajarkan ngutuk-ngutuk, Tuhan kau aja ngutuk-ngutuk. Kami nggak diajarkan gitu. Kata Rasulullah, kami datang bukan untuk, aku datang bukan untuk melaknat, kata Rasulullah. Aku datang menjadi rahmatan lil alamin, Dinda. Diam Dinda, kita beda agama, cara kami berbeda. Kalian kan gampang ngutuk-ngutuk. Makanya, aku kutuk kau dalam nama Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, kau besok mati sekeluarga. Kalau kau masih hidup sekeluarga, berarti Yesus bukan Tuhan. Saya berani. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kau Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kosong. Gak ada gunanya juga, gak manfaat. Kayak gitu loh tentu untuk kita ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu dia yang mati. Jangan-jangan dia yang mati. Ingat aku dimaki-maki aku sama Nuripa kan. Dia naik kan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus kau mati kata Bible. 3 hari. Kau pun Nuripa mati kau. 3 bulan aku sama Nuripa gak mati-mati. Udah 3 bulan aku sama Nuripa gak mati-mati. Iya. Gini loh kalian itu. Kenapa kami umat Islam ini membuat tema seperti ini? Itu karena kalian sendiri yang membawa. Kalian sendiri Ya. yang membawa ini. Nih, Kalian yang mulai. tunjukkan. Kalian yang bawa. Kami mah ngikutin aja. Lu jual gue borong. Kau jual kami borong. Kami suka kayak gini-gini, bukan apa-apa. Sekali kau menghujat nabiku, seminggu gereja kau menyaksikan bagaimana kami menelanjangi agama. Tuh, seminggu ini ku bawa, seminggu. Ya, Mau kau kau? tengok, masih mau kau datang besok, ya kan? Emang domba bisa ditelanjangin Noni? Dicabut bulunya, Ustaz. Oh, dicabut. Nah, Nggak, ya. saya juga nggak mau kawin sama domba. Soalnya kan kalau domba di Madura tuh kawinnya, saya nggak mau loh. Bentar ya, kita tuh. Nih ya, ini Oten. Nah, ini lagu ini menginspirasiku. Tuhan mau kondo asik, Tuhan mau kondo asik. Ah, jangan kau bilang aku nggak bisa ngedance. Aku nih apa yang nggak bisa aku lakukan ini? Manjat-manjat tembok aku malam ini. Hah? Jangankan kesuruh joget aku. Hah, tiang salib kalian bisa aku nari di atasnya. Hah? Masih mau kok main-main, masih mau bikin lagu-lagu begitu lagi. Bikin aja lagu. Bawa, Iya. Pokoknya seminggu ke depan kita hajar tema ini. Iya. Bicara mau kondo. Ah, coba kalian akui dulu. Sorry Ripa, judul ini tidak tepat untuk Tuhanku. Kenapa? Barang Tuhanku nggak ada sebenarnya. Waktu dia disunat, semakin besar makin menciut. Ah, nggak apa-apa kami jujur. Kami kalau kalian jujur, kami nggak masalah. Asal kalian jujur. Tapi ketika selagi ada laki-laki tampan, sispek, ganteng, ternyata punya kekuatan 100% Tuhan, pengen enak, nggak mau kerja, mau kondol itu. Bantah, sini bantah di sini. Kalian belum tahu kalian, umat Islam nih bos, nggak ada cerita apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nek kau. Nah, ini Pak Tua nih agak-agak ini nih. Coba gimana? Agak-agak lain juga ini. Gimana Dinda? Ya Dinda, silakan Dinda. Dinda.
Ya Dinda. Lari Baru. terus Islam. Wah. Lanjut. Iya Dinda penyebar, silakan bener. Dinda. Dahak. Iya, apa ini topiknya ini? Itu Tuhan biar Oken Mokondo. Sini, Bang penyebar diam dulu ya, biar ku jelaskan. Jadi kemarin ada salah satu akun Kristen banyak sekali yang membuat sebuah lagu yang menginspirasiku membuat tema ini. Judulnya Nabi Mukondo. Ah keren kali nih bah, aku bilang kan asik juga lagunya. Sampai kayak gini aku pas denger ya kan. Teringatlah aku. Betul juga ya. Ada seorang nabi yang pengen hidup enak. Padahal tidak cacat dan badannya tidak kurang satu apapun. Tapi nggak pernah kerja. Aku cari tahu lah di dua agama ini ya kan. Siapalah kira-kira nabi kayak gini. Ternyata ini bukan Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad dari Koci aja udah bekerja dia. Berdagang, mengembala. Ya kan? Waktu dia nikah sama istrinya dia bukan Mukondo, dia punya mahar dan maharnya tuh banyak gitu kan. Jadi ini aku kasih contohnya ya, nabiku itu sorry itu saya, nabiku berkelas. Kalau nikahin perempuan ya maharnya banyak ya kan. Nah bahkan ini tertulis dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Contoh ini kutunjukkan datanya dulu, sabar ya. Ya. Ternyata saudaraku, setelah aku pelajari 2 hari 2 malam, baru tahu aku ternyata memang ada yang namanya Nabi plus Tuhan plus hamba Tuhan plus anak domba plus anak Tuhan plus manusia plus Roh Kudus. Ternyata badannya tidak kurang satu apapun, tetapi Mokondo alias tidak pernah bekerja, tapi ingin menikmati hidup enak. Siapa dia? Terbacalah aku di Filipi pasal 2 nomor 6. Menurut Matthew Henry, ada Tuhannya Oten yang ternyata hidup dari minta sedekah, saudara. Terkajutlah uni gembala ini. Astagfirullah, inilah ternyata Nabi Mukondo. Ini ternyata Nabi Mukondo. Karena nabiku tajir soalnya. Ini nih, nabiku tajir soalnya. Nabiku yang tajir. Ini dari situs nujabar.id. Ternyata mahar nabiku menurut Sirah Nabawiyah itu 4.000 dinar emas. Sanggup nggak bos? Tuhan kalian punya 4.000. Waduh, 100 ontak. Ternyata giliran Yesus Tuhan kalian. Bentar dulu, aku kan belum selesai. Kau kan nanya tadi kenapa temanya ini. Ternyata aku cari tahu lah tentang Yesus Kristus ini, yang katanya adalah Tuhan pemilik alam semesta, yang mampu menciptakan sehelai bulu katanya. Waktu dia pengen naik keledai, ku pikir diciptakannya lah keledai sendiri untuknya. Tahu-tahu dia ambil punya orang. Hai, kalau jadi aku kalau punya pacar kayak gitu ya kan, abang Sudah. Abang belum selesai. Sabar, belum selesai, sabar. Ini Nyimak aja. sedikit Nyimak aja, belum selesai. Nyimak. Nggak Memang enak, panas. nyimak dulu. Hawanya memang Sekali panas keluar. memang. Hawanya panas ini memang Dinda. Emang hawanya panas. Jadi ketika aku berpikir begini ya kan, jadi lakiku aja kok nggak patut, apalagi jadi Tuhanku kau. Seandainya aku pacaran sama ini orang, ya kan? Abang mau kemana sayang? Abang mau pergi ke pasar dek. Abang naik motor apa? Abang nggak suka naik motor. Abang pengen naik keledai dek. Oh baik nih, aku bilang kan. Pasti dia bikin keledai atau dia belilah keledai kan, gitulah harapanku sebagai perempuan kan. Abang asik abang beli keledai. Tapi kenapa keledai abang? Kuda kek gitu kan. Tapi apa katanya sama muridnya? Ambil keledai orang, bawa ke sini, bilang Tuhan membutuhkan. Tadi aku yang pengen menuhankan orang yang ganteng ini, jangankan jadi Tuhanku, jadi laki aja nggak layak loh. Nggak kepake. Di kalangan kami cewek-cewek sosialita ini ya, cewek-cewek kayak kami nih yang mohon maaf ya, atasnya aja Louis Vuitton ya, mohon maaf ya, nggak kepake nih barang, nggak kepake, serius. Jadi ternyata yang dikatakan si mata pisau dan seluruh umat Kristen selama ini, yang lagunya berjudul Nabi Mukondo, yang lagunya kayak gini, Nabi Mukondo butuh keledai, ambek punya orang do, butuh makan do, tinggal minta-minta do. Ternyata inilah yang dimaksud. Aduh subhanallah. Memang penista Yesus kalian ini, penghujat Yesus kalian ini. Kami Islam aja nggak berani bilang dia Mukondo loh.
Kurang ajar kalian ini loh. Masa dia udah dianiaya di abad pertama masih juga kalian bilang dia Mukondo. Udah ada adab kalian. Udah lanjut aja. Nah, silakan Dinda. Bukan ada ditulis, artinya Apa itu? kalau menghujat sesembahan orang itu kan dosa besar. Jadi Enggak Kilin menghujat ini, Dinda. Enggak, loh ini fakta kok menghujat. Betul, Fakta aku ini. sepakat, aku sepakat. Ya, tapi Bapak ini betul Iqbal, betul, aku sepakat. Menghujat sembahan orang lain itu betul. Itu betul. Masalahnya kami diperintahkan tolabul ilmu, faridatun ala kulli muslim. Kami diperintahkan belajar. Nah, jadi kami bukan penghujat, kami pelajar pembelajar. Pak, sekarang kalau sebaliknya, kalau yang lain menghujat sesembahanmu, gimana perasaanmu? Apa nggak Iya, sakit? enggak, Jadi, gini loh. Pertanyaanku Gini gini. loh, dengar dulu. Enggak gini, bentar. Manusia itu Jangan hakikatnya kau pula gini sama loh, loh. aku dulu gini loh. Nanti gantian kita gini lohnya. Gini hakikatnya loh, manusia itu sama loh. gini loh, Kalau aku belum sakit, selesai. sakit. Gini Gitu loh, Dinda. Oh, ini Kristen yang duluan ini. Ini kan mata pisau duluan, Kan mata ini pisau si mata mata anjing pisau. itu, mata Si setan mata itu. pisau. Si mata pisau bilang ada Nabi Mukondo. Nah, aku kan pintar orangnya. Apa yang ku dengar itu membuat aku semakin reaktif. Oh iya ya, adakah Nabi Mukondo? Ku cari langsung di searching. Bergerak lah aku kan. Ku baca buku-buku kan. Oh iya juga, ternyata memang ada yang namanya Nabi Mukondo ini. Ternyata bukan cuma Nabi dia. Tuhan juga, hamba Tuhan juga, anak domba juga. Ini semua diembat dia. Loh, cuma dari kacamata muslim aja yang mengatakan Yesus itu nabi. Kalau kami enggak, makanya Loh, kan tertulis kok, tertulis. Gila ini, tertulis di kitabmu dia itu nabi. di mana tertulis? Astaga, Aduh, parah ini kali ketunjukan. kau ini. Jadi kau kasih dalil aja lah Dinda. Dinda, apa sih Dinda? Diam dulu Dinda. Sabar Dindaku, kan marah-marah. Sabar Dinda. Dinda jangan marah-marah. Marah, nanti juga masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, kamu pasti masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, kamu pasti masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, kamu itu ahli neraka. Cukup. Silakan Dinda, tanggapi Dinda. Kena mental. Meninggal saudara, kena mental. Meninggal saudara-saudara. Dinda ini. Silakan Dinda, Dinda penyebar. Apa yang mau disampaikan Dindaku? Duh, kok marah itu loh? Buka mute-nya. Nangis. Nangis. Oh, ini fakta Dinda yang disampaikan Dinda. Ini fakta apa adanya loh ini Dinda. Ini tidak mengarang-arang. Dan seperti itu Anda, jangan merajuk. Begitu orang menyampaikan kebenaran, Anda tidak terima. Gimana Anda ini? Aneh Anda ini ya. Ayo buka mute-nya Dinda. Dinda dibuka mute-nya. Kalau tidak masuk neraka, Dinda nanti masuk neraka. Ayo Dinda penyebar dibuka. Ayo Dinda. Yolanda. Oh, Yolanda. Kenapa bro? Loh ya, silakan. Mau nanya apa? Kalian tiada apa ya? Kayaknya kalian penghuni neraka kalian itu. Dinda jangan marah-marah.
Nanti Dinda cepat Dinda yang masuk neraka sama Rusak jiwanya nih, rusak jiwanya. orang Ini disuruh diskusi kok malah curhat dia ini kok. gimana lah ini diskusi nih. gini. Jangan curhat. Apalah. Gini loh, Bang. Rusak jiwanya. Kan bukan kami yang bawa tema ini. Kan si Mata Pisau yang bawa tema ini. Kata dia, kan dia yang Gak seru bilang. kalau Bang Iqbal gitu, gak seru. Iya, gak asik lah, Bang. Yang kalian ikutin kan Quran. Di Quran kan dibilang kalau umpamanya apa menghujat sesembahan orang itu kan dosa besar. Gak asik, Bang. Gak seru, Bang. Buat apa agama itu? Iqbal cocoknya nyanyi, kami yang itu. Kami Oh, yang iya, itu salah, apa? salah. Kami yang musiknya. Iqbal gak cocok. Kami bagian musik kami. Tirilit, tirilit, tirilit. Aku ayo. Weh, Dinda kamu ikut ya Dinda. Kamu bagian au ya. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan. Oten bersin Tuhannya berserat. Kan itu menyakiti hati orang lain kan. Hah? Buat apa itu agama itu kan buat untuk kemaslahatan umat, bukan untuk Apa sih? menyakiti Kita orang lagi lain. bermaslahat di sini loh Dinda. Ya, Kita tapi lagi kan kamu sesembahan orang kamu nggak hujat ada. gimana perasaanmu? Tidak Kenapa nggak ada Rifa nggak begitu. Enggak ada aku mah gitu. Aku nggak gitu, kamu aja yang perasaannya gitu mah. Ih, kamu. Ada setan di hidungku. Ada Ada Tuhan di hidung Dinda. Aku bersin keluar setan. Dinda bersin yang keluar Tuhan. Gini, kalau memang Yesus sama tidak sama, buat apa kalian bahas-bahas kalau memang nggak sama? Iya kan? Kalau nggak ada hubungannya Yesus Rusak dengan kita. itu, Enggak buat gini apa loh. kalian bahas-bahas? Apa Tidak ada ini? hubungannya. Apa? Iman kami, iman Hah? kami, gitu loh. Terus? Sekarang gini, kalau umpamanya tidak ada hubungannya Yesus dengan Isa itu ya udah stop, jangan dibahas-bahas. Apa? Gimana? Gimana Mas? Isa? Gitu loh. Apanya? Tiap hari kalian tiap hari membahas Gimana? Yesus. Sekarang bagindamu dulu bahas. Maksudnya? Ada nilai tambah enggak? Terus? Ya, tiap hari kalian Bagaimana? bahas-bahas Yesus. Berarti seksi. Kemudian? Nama itu. Kemudian Seksi gimana? nama itu. Punya nilai tambah. Jadi? Ya, seharusnya imanmu lah yang kau bahas. Jangan iman Bagaimana? orang. Bagaimana? Ya bagaimana gimana? Tiap hari kau bahas-bahas Yesus, bahas-bahas. Apanya? Kalau memang nggak sama Yesus dengan Isa, stop. Jangan Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidung Dinda. Di hidungmu ada Tuhannya. Kau bersin yang keluar Tuhan. Ya, yakinilah Isamu. Kami yakini Yesus. Gitu Katakan loh. Tuhan Kalian jangan itu mengajari satu. dari kitab kami. Ada lagu baru. Enggak itu enggak seru. Diam Dinda. Anda berdebat. Anda berdebat diam pakai dulu. bukan kitab kami. Padahal Anda diam kalian dulu. Anda diam dulu. Anda iman diam kami dulu. itu apa? Kitab kami itu udah dipalsukan. Anda diam Udah dulu. nggak Saya mau asli. nyanyi. Tapi saya mau rujukannya nyanyi. pakai kitab kami itu kan namanya Sengklek kalian itu. Iya, saya nyanyi dulu ya. Lu kita Dulu, cacat kalian. aku ada lagu baru. Lobang dalam perempuan jalang, lobang sempit perempuan asing. Ini kitab Makanya jenis-jenis saya lo. bilang, Diam dulu, pohon aku itu nyanyi. kelihatan dari buahnya. Iya, Inilah buahnya itu. Inilah buahnya. kalian itu. Umat Islam itu adalah umat yang bahkan membahas agama pun masih bisa menghibur. Karena kami tidak membahas agama dengan kebencian. Kami dengan ilmu pengetahuan dan dengan Kami tidak ada rasionalitas kebencian. yang tinggi. Tidak ada kebencian sama kami. Diam Dinda. Makanya kalian juga yang menggeruduk ibadah kami tidak pernah membalas. Ya jangan karena kami takut tidak ada lah kebencian. digeruduk. Lo kenapa takut digeruduk? Masa setan dalam lubang hidung saya itu mengalahkan Tuhan dalam lubang hidung Anda? Kalau kau
kena mental, paling tersakiti, paling ngeri kalau playing victim mau ini ngeri. Merasa paling hina dia, ngeri. Kami ini seperti ini, kami ini disakiti, kami ini digeruduk. bahas Tuhan kami. Jangan bahas Tuhan kami. Telanjangi Wah, Tuhan kau kalau kami. menghujat paling macam setan kau kalau menghujat. Begitu dibalas, kenapa Tuhan kan tidak menciptakan agama untuk saling hujat? Dilarang menghujat sesembahan orang lain. Palamu meledak. Tinggal itu pesan. Lakum dinukum waliyadin. Giliran kalian tepuk tangan, giliran Nabi kami dihujat. Makanya kami nggak ada ajaran apabila ditampar pipi kiri kasihkan, nggak ada. Kami boleh melawan orang yang menyerang kami. Baca dalam surah Al-Mumtanah ayat 8 itu. Tidak dilarang kalian berbuat baik kalau kalian yang bersikap yang kami boleh berbuat baik sama kalian tuh nggak menyerang kami dalam perkara akidah. Nabi kami kalian bilang mau kondo, giliran dibongkar aib Tuhannya langsung mencret. Nabi kami sekaya itu, kau bilang mau kondo, mahar perkawinan aja nggak sanggup terkejar sama yang sebelah itu. Kalian giliran dibahas temanya secara mendalam, mencret. Kalian bilang sama si mata pisau itu, aku tantang dia membahas tentang Nabi mau kondo, ya, aku tantang dia membahas Nabi mau kondo. Makanya kalau awam, kalian naik ke sini bertanya. Kau yang datang ke sini, datang ke Papua, kau biayai aku ke sana. Halo Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk saat ini nggak ada pertanyaan Uniri Pak, puas aja ketawa jadi. Ya jadi beginilah mereka itu, mereka nggak terjawab. Mereka tidak sadar. Ya. Permasalahan kita selama ini terjawab sudah. Saya kemarin nyari-nyari juga kenapa sih mereka katakan Nabi saya begini panas gitu kan. Setiap masuk komal lihat-lihat komal mereka, wih rasanya mendidih. Akhirnya terjawab saat ini, puas. Ya jadi gini ya, buat umat Islam itu jangan gampang ke-trigger. Ini saran saya nih ya. Allah sudah mengatakan bahwa mereka walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta, sampai kita hatta tatami mengikuti mereka ya. Astagfirullah, lupa saya ayatnya ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Allah sudah katakan itu. Sebagai orang Islam, kita tidak diajarkan benci kepada mereka, tapi kita diwajibkan berwaspada dari keinginan mereka untuk menyelewengkan agama Islam, memberikan penyesatan-penyesatan kepada akidah kita. Itu kita wajib untuk waspada. Karena salah satu kewajiban dalam Islam itu kan tidak zalim kepada diri sendiri. Nah, bukankah Allah menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa yang ada di Al-Quran itu untuk kita pelajari kan? Karena ketika kita paham tentang sejarah, kita paham, oh dulu kalau mereka berkuasa begini ya. Bukan berarti kita hina-dina mereka yang nggak tahu apa-apa. Nah, dan tema ini kita angkat, ini tema counter. Benar-benar. Ini counter kita. Tema ini adalah tema yang dibawa oleh Oten, yang bernama akunnya Pesideking alias Robert Mata Pisau, pengacara abal-abal itu. Nah, dia membuat lagu Nabi Mokondo. Saya sebagai orang yang ya gampang ke-trigger ya, maksudnya wah ini bagus nih. Saya mencari tahu berdasarkan sumber Nabi Muhammad kecil-kecil udah jualan. Oh, bukan Mokondo. Ketika menikah pun dia punya mahar. Oh, bukan Mokondo. Nah, makanya kita cari arti Mokondo apa. Jadi ternyata Mokondo artinya laki-laki yang normal, sehat, gak kurang satu apapun. Ternyata dia adalah laki-laki yang pengen enak tapi gak mau kerja. Maka untuk membungkam pernyataan saya bahwa Yesuslah masuk klasifikasi laki-laki Mokondo menurut istilah Mokondo, tunjukkan sama saya dalil. Ada tertulis di kitab kalian, Yesus itu terlihat bekerja.
Kalau nabi saya pedagang, nabi saya pedagang, nabi saya pengembala. Jadi kalau seandainya kalian mampu menunjukkan Tuhan kalian pernah bekerja, maka aku berjanji menghentikan tema ini. Ya, asal kalian bisa tunjukkan Tuhan kalian pernah bekerja. Kalau Tuhan kalian tidak pernah bekerja, mohon maaf, ya. Maka kalian iklan tak bisa sedikit bantah. nih. Ya, Ikhwan Filah yang ada di bawah, teman-teman semua 2000. Saya bertanya, coba naik di sini, siapa yang bisa buktikan bahwa Paulus, murid-murid Yesus sampai turunan ketiga memerintahkan untuk mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Tidak ada yang mau jawab masalahnya. Coba, naiklah. Naiklah, kau jawab dulu. Siapa yang suruh perintahkan mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Kasih saya satu bukti, itu aja. Karena saya punya lebih dari 10 bukti bahwa Paulus, murid-murid Yesus, bahkan sampai turunannya ketiga tidak pernah memerintahkan mengimani bahkan mengajarkan surat Paulus. Nah, coba ada yang bisa jawab, mungkin teman Kristen. Coba kasih saya satu data baik internal Bible maupun eksternal Bible. Siapa yang menyuruh siapa yang memerintahkan mengimani bahkan mengajarkan surat Paulus? Coba. Nah, coba. Ya, Kalau saya Mama Renos, siapa orang? selamat malam. Mama Renos, selamat malam. Saya sapa tamu dulu. Mama Renos, selamat malam. Mama Renos, selamat malam. Halo, selamat malam Mama Reno. Budarni, nggak usah ngintip-ngintip. Kau dari tadi nyimak di bawah, naik lah. Bantah lah ini Budarni. Naik, weh. Darni nggak berani naik sini, aku heran juga. Udah lama kok nggak naik sini ya. Ini kan.